Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD kelompok 4 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam suatu mata kuliah Pendidikan Konservasi dan PLHSD dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani SPD MSE. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Masalah Lingkungan Limbah. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Wilhelmina Tania Maneak dengan NIM 2322411675. Berikutnya ada Maria Angriani Ukat dengan NIM 2322411760. Selanjutnya ada Angela Patricia Nahak dengan NIM 2322411358. Selanjutnya ada Septiana Devisanti Bou dengan NIM 2322411831. Dan yang terakhir ada Claudia Cindriani Pareira dengan NIM 2322411879. Ayo simak. Baik, materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian limbah. Masalah limbah, padat, cair, gas, dan B3 adalah ancaman lingkungan utama yang menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Limbah industri dan rumah tangga yang tidak dikelola dengan benar dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu kehidupan akuatif, serta mengurangi kesuburan tanah. Limbah menjadi hasil sisa kegiatan manusia atau proses alam yang tidak lagi digunakan dan akan mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah. Yang pertama adalah limbah padat. Limbah padat merupakan limbah dari hasil kegiatan manusia yang berbentuk padatan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti sampah rumah tangga, plastik, dan logam. Yang kedua adalah limbah cair. Limbah cair merupakan limbah yang berbentuk cairan yang berasal dari kegiatan rumah tangga atau industri. Contohnya air bekas mencuci, limbah deterjen, minyak goreng bekas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berbentuk gas atau partikel kecil di udara yang berasal dari aktivitas manusia, seperti asap kendaraan bermotor dan emisi pabrik. Yang keempat adalah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Contohnya, limbah medis seperti jarum suntik, obat-obatan, serta baterai bekas yang mengandung logam berat seperti merkuri dan timbal. Materi yang kedua, dampak limbah terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika limbah cair maupun padat masuk ke sumber air seperti sungai, danau atau air tanah. Limbah tersebut dapat mengandung bahan kimia berbahaya, bakteri maupun zat beracun yang menyebabkan air menjadi keruh, berbau, dan berubah warna. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat pembuangan limbah padat maupun limbah B3 secara sembarangan. Zat berbahaya dalam limbah dapat meresap ke dalam tanah dan merusak struktur serta kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh limbah gas seperti asap kendaraan, emisi pabrik, dan pembakaran sampah. Zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikel debu dapat mencemari udara dan menurunkan kualitasnya. Gangguan kesehatan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber berbagai penyakit. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Udara yang kotor dapat memicu penyakit pernapasan seperti ispa, asma, dan bronkitis.
D. Penyebab masalah limbah. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat. Salah satu penyebab utama masalah limbah adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan di sungai, selokan, atau tempat umum tanpa memikirkan dampaknya. Selain itu, kebiasaan tidak memilih sampah antara organik dan organik juga memperparah kondisi karena menyulitkan proses pengelolaan dan daur ulang. 2. Pembuangan limbah sembarangan. Perilaku membuang limbah tanpa pengelola yang benar, baik oleh rumah tangga maupun industri, menjadi faktor besar terjadinya pencemaran. Misalnya, limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai atau limbah pabrik yang tidak diolah lebih dahulu sebelum dilepaskan ke lingkungan. E. Upaya penanggulangan limbah. Yang pertama, 3R, reduce, reuse, recycle. Konsep 3R merupakan cara paling dasar dan efektif dalam mengurangi jumlah limbah. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Pengurangan penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah seperti menghindari produk sekali pakai, membawa tas belanja sendiri, dan membeli barang sesuai kebutuhan. Yang kedua, reuse atau penggunaan kembali. Memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai seperti penggunaan botol bekas, wadah makanan, atau kertas yang masih bisa dipakai. Ketiga, recycle atau mendaur ulang. Pengolahan sampah menjadi produk baru yang bermanfaat seperti kertas daur ulang, kerajinan dari plastik, atau kompos dari sampah organik. Yang kedua, pengolahan limbah sebelum dibuang. Limbah terutama dari industri dan rumah tangga sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Contohnya, limbah cair diolah melalui IPAL atau instalasi pengolahan air limbah untuk mengurangi zat berbahaya. Masuk pada kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa limbah merupakan sisa kegiatan manusia maupun proses alam yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Limbah hadir dalam berbagai bentuk, yaitu limbah padat, cair, gas, dan limbah B3 yang masing-masing memiliki karakteristik serta tingkat bahaya yang berbeda. Limbah padat yang ditemukan dari kehidupan sehari-hari dan dapat mencemari tanah, limbah cair berpotensi merusak sumber air, limbah gas mencemari udara dan berdampak pada perubahan iklim, sedangkan limbah B3 memiliki tingkat bahaya tinggi karena mengandung zat beracun yang dapat membahayakan makhluk hidup. Dampak dari limbah sangat luas dan serius, meliputi pencemaran air, tanah, dan udara yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, limbah juga menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit infeksi, gangguan pernapasan, hingga keracunan.